welcome back to my channel. So, video kali ini merupakan lanjutan dari video aku yang satu ini. Jadi, kalau kalian belum nonton, kalian bisa banget klik video yang ini baru masuk ke video yang ini ya guys. Tapi mau langsung ke video nggak apa-apa sih. Oke, jadi video ini merupakan part 2-nya dan ini bakal ngomongin tentang deep talk-nya jurusan biologi dan bakal jawabin dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal sering banget ditanyain seputar jurusan biologi. Oke, kita langsung bahas aja. Let's go. Next question. Ini nih, orang-orang yang mau masuk biologi tuh kayak make sure dulu, kayak mastiin dulu bakal ketemu gak sih sama si mati-matian ini gitu ya. Jadi apakah kalau misalnya masuk jurusan biologi itu bakal ketemu matematika, fisika, kimia? Oke, aku bakal jujur aja biar kalian gak takut, biar kalian gak bingung lagi. Jadi semuanya tuh dipelajarin guys. Jeng jeng jeng. Jangan takut dulu. Jadi kita belajar matematika, fisika, kimia itu di semester 1 ya. Jadi selebihnya kalian bakal belajar seputar biologi aja gitu kesananya. Cuman nih ada tambahan lagi. Jadi kalau di semester 6 kalian tuh bakal ketemu sama yang namanya biokimia atau sama biostatistika. Kalau aku ngalami dua ini. Jadi kalau biokimia itu kita bakal belajar materi-materi biologi yang emang berkaitan sama kimia gitu. Misalnya kayak metabolisme protein, terus ada metabolisme karbohidrat gitu, lemak kayak gitu. Misalnya nanti bakal ketemu lagi sama siklus Krebs kayak gitu-gitu. Kalian bakal belajar lagi kayak gitu. Terus kalau biostatistika ini kita bakal belajar matematika, tapi mostly bakal lebih ke statistikanya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini menunjang banget, jadi buat bantu kita nih kalau misalnya kita pas skripsian kan pasti kita bakal banyak ya berhadapan sama data-data hasil penelitian, dan itu tuh pasti harus diolah gitu ya si datanya, kemudian pakai data mentah gitu ya terus disajiin. Makanya mau nggak mau kita harus belajar statistika, gimana caranya buat menyajikan data dengan baik dan benar gitu. Itu tuh kayak apa, misal nanti tuh bakal dicontohin juga pakai aplikasi yang kayak contohnya IBM SPSS gitu buat ngolah data. Itu kayak lebih ke situ, dan kita bakal belajar cara manual dari perhitungannya juga kayak gitu. Jadi lebih tahu konsepnya kayak gimana gitu. Next question. Harus bisa apa aja sih kalau mau jadi mahasiswa biologi? Oke, dari aku ya, jadi kalian tuh pertama jadi sekretaris atau notulen yang handal ya. Terus yang kedua kalian jadi pelukis, dan yang ketiga kalian harus punya daya ingat yang kuat ya atau hafalan. Jadi kalau notulen itu jadi kalian tuh bakal nulis banyak materi ya. Tapi jangan ditulis semuanya, karena yang namanya PPT ya kalau di kelas tuh biasanya dosen-dosen tuh ya mostly gitu ya ada PPT yang bener-bener selayar slide kayak bener-bener tulisan semua, dan itu nggak mungkin kalian tulis semua. Jadi harus bisa pilih mana yang harus kalian tulis di catatan kalian gitu kalau seandainya nanti nggak dikasih PPT materinya gitu. Dan ini contoh catatan aku, ini agak dihias-hias lah ya biar nggak bosan gitu. Terus yang kedua ini tuh kalian harus jadi pelukis karena kalian harus bisa gambar-gambar juga. Nanti aku bakal lanjut di pertanyaan selanjutnya ya. Terus yang ketiga harus punya daya ingat atau hafalan yang lumayan bagus gitu, karena yang mostly di biologi tuh karena bener-bener belajar materi gitu ya, banyak banget harus kalian hafal. Misalnya bagian-bagian histologi itu tuh ada bagiannya gitu loh, kayak jaringan tuh inilah bagian ini, kalian tuh harus hafal kayak bagian ini di mana letaknya, fungsinya apa, itu tuh bener-bener gitu. Nanti tuh pas ujian tuh bakal ditanyain itu, jadi harus punya ingatan yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, jadi di biologi tuh ada gambar-gambar nggak sih? Bisa ditanya lah, di biologi tuh emang harus gambar guys. Kalau kalian ngisi namanya modul praktikumnya, nanti aku bakal spill modul praktikumnya tuh kayak apa. Ini aku bakal spill beberapa gambar. Oh ya, aku tuh jujur ya, aku tuh nggak bisa gambar sama sekali. Tapi di biologi aku tuh dituntut harus bisa gambar, jadi mau nggak mau ya dipaksakan saja meskipun gambarnya kayak gini. Nih contoh ya, itu kayak gambar burung gitu guys, maaf ya kalau nggak mirip. Ini tuh kayak kalian bikin sketsa burung kayak gini, diwarnain, terus ada keterangan dikasih angka-angka gini. Misalnya ini tuh apa, nomor 1 tuh kayak kepalanya, nanti kalian di modul bakal tulis misal fungsi kepalanya tuh apa, bla 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 kayak gitu. Juga sama nih, ini aku gambar buaya apa, buaya darat kayak tapi agak mirip guys. Sini tuh kayak ada bagian kayak proporsinya gitu, nanti bakal kalian ini tuh kayak morfologi ular, ini tuh bakal kalian ini gitu semuanya tuh. Ini tuh kayak bagian-bagian inilah
terus ada ini burung juga yang sama. Ini kayak gitu, kalian tuh harus bisa gambar ya. Pertanyaannya harus gambar ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan waktu jadi mahasiswa biologi dan apa aja yang harus dipersiapkan sebelum masuk kuliah? Oke, jadi pertanyaan ini aku jawab based on experience aku ya. Jadi kalau dari aku pribadi, kesulitannya adalah waktu kita dihadapkan sama materi yang bejibun banyak banget dan kadang tuh sampai melebar di otak gitu loh guys, karena saking banyaknya banget yang harus kita pelajari, yang harus kita hafal. Tapi bukan sekedar hafal doang, tapi harus tahu konsepnya juga kadang-kadang gitu. Terus yang kedua dari segi manajemen waktunya, karena sebagai mahasiswa kan pasti pengen lah ya, kita tuh kayak eksis lah atau pengen aktif gitu ya, ikut-ikut organisasi atau lomba atau kegiatan lain. Sedangkan nih kayak di akademik aja udah sibuk banget. Yang aku udah spill di awal tuh kadang seminggu tuh sampai 5 atau 6 praktikum gitu. Kuliahnya aja Senin sampai Jumat gitu ya, cuma 5 hari, tapi ini praktikum 6 kali gitu ya seminggu ya. Kalian bayangin aja segimana pusingnya ngerjain lapraknya gitu ya guys. Kadang tuh ada yang deadline-nya tuh kayak hal itu juga gitu. Karena itu sih yang bikin kesulitannya sama susah buat bagi waktu buat tidurnya gitu. Keseringan kurang tidur, sama gak jarang temen aku juga yang gak tidur seharian karena emang misalnya belajar materi buat ujian, terus ada laprak juga dan lain-lain gitu. Kalau buat persiapan sih, menurut aku kalian tuh harus sering baca, harus mau baca, karena ya itu dia yang aku bilang di biologi tuh ya, kalian tuh bisa mungkin jangan males baca, jangan males buat pelajarin konsep gitu ya, sering-sering baca buku biologi, baca jurnal, biar kalian tuh kebiasa gitu ya guys. Sebenarnya itu aja sih saran dari aku. Kalau kuliah di biologi itu lebih sering belajar di dalam kelas atau di luar kelas? Mostly ya, kalau dari pengalaman aku itu banyaknya di dalam kelas ya guys. Cuman emang kadang beberapa kali kalau misalnya kita nih lagi ada praktikum, misalnya kayak aku lagi ada praktikum ekologi perairan, jadi kita tuh nanti bakal ke danau Cekdam namanya kalau di Unpad itu. Kita tuh bakal ngambil sampel air gitu. Gimana sih caranya ngambil sampel air yang benar gitu, pakai alat, terus nanti diukur pakai alat juga. Terus nanti suatu saat kita bakal kayak ke hutan, namanya kalau di Unpad tuh namanya arboretum ya, sebelah gedungnya biologi. Itu nanti kita bakal jalan-jalan ke situ kayak lihat-lihat flora ataupun fauna yang ada di sana tuh apa aja, misal dari insekta, serangga-serangga yang di sana apa aja, nanti kita dokumentasiin gitu. Itu sih, tapi kalau jawab pertanyaan ini aku mostly di dalam kelas ya. Kalau di jurusan biologi tuh sering bedah-bedah hewan gak sih? Kalau menurut aku nggak terlalu sering ya, karena kalau misalnya bedah-bedah hewan tuh biasanya ada di mata kuliah perhewanan aja, tuh pas lagi bahas hewan gitu ya, mostly di praktikum gitu ya. Nah kalau di tumbuhan, terus di lingkungan, sama di mikrobiologi itu kita nggak bedah-bedahan karena emang objek penelitiannya juga beda ya guys. So jadi kalau misalnya bedah hewan sih, kalau aku pribadi ya waktu itu aku belum pernah bedah hewannya secara langsung gitu ya, karena biasanya dibedahin sama aslabnya, karena nggak mungkin juga kita semua praktikan gitu ya, mahasiswa nyobain bedah satu-satu kan ya butuh sebanyak apa gitu ya hewan yang mau dibedahnya. Jadi ya diwakilin sama aslabnya aja, tapi tetap dikasih tahu teknik cara pembedahannya yang benar kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya kalian emang ada minat gitu ya ke bidang perhewanan, itu kalian nanti bisa pelajari mandiri gitu ya cara bedah hewan yang baik dan benar tuh kayak gimana. Terus ada juga mata kuliah yang namanya mikroteknik, jadi kalian tuh bakal belajar gimana caranya bikin preparat sayatan dari jaringan hewan yang udah kalian bedah itu. Kalau hewan-hewan yang bedah itu biasanya ada tikus ya, terus ada biasanya sih burung dara, terus ada ikan mas kayak gitu, aku tahu ikan nila, terus ada juga kodok atau kakak. Biasanya sih seputaran itu aja.